Ming Shiyin terkejut saat mendengar ini. Setelah beberapa saat, kesadaran sadar padanya. Dia berseru, kemenangan sudah pasti karena Tuan secara pribadi sedang bergerak. Karena Luyo baru saja mengangkat pembatasan sihir padanya, iman dan keyakinannya pada Luyo bahkan lebih tinggi daripada Luyo sendiri. Di sisi lain, ketika Little Yuan Er mendengar bahwa itu Luyo berencana untuk pergi keluar, dia sangat senang sehingga dia mulai bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dia berkata, Tuan, saya ingin pergi bersama Anda. Luyo mengabaikan Little Yuan Er. Sebaliknya, dia menatap Ming Shiyin dan berkata, jaga Ksatria Hitam dengan baik. Ya, Tuan. Ming Shiyin menjawab dengan busur. Dengan kakak senior ketiga dan saya di sini, mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Setelah itu, Luyo berbalik untuk pergi. Namun, dia hampir tidak mengambil 2 langkah ke depan sebelum dia berbalik dan bertanya, apakah ada berita tentang pengkhianat? Oleh pengkhianat, dia, tentu saja, berarti O First, Yu Zhenghai, O Zhen, Yu Shangrong, dan yang lainnya. Ming Shiyin menggelengkan kepalanya dan berkata, baru-baru ini, saya belum meninggalkan Golden George Mountain. Saya tidak menyadari urusan di dunia luar. Luyo mengangguk sedikit. Karena dia mengalahkan orang-orang dari Jalan Mulia 2 kali, para pengkhianat tampaknya tidak menonjolkan diri dan tidak melakukan gerakan apapun. Setelah saya berurusan dengan masalah desa naga ikan, saya harus memikirkan cara untuk berurusan dengan para pengkhianat ini. Setelah memberikan instruksinya, Luyo kembali ke Pavilion Langit Jahat untuk melanjutkan memahami tulisan surgawi. Setelah dia dengan sempurna membatalkan mantranya, pemahamannya tentang tulisan surgawi sepertinya semakin dalam. Luyo mengeluarkan antarmuka Heavenly Uriting. Isi dari gulungan manusia muncul di hadapannya. Tampaknya bercahaya. Pada saat ini, skrip yang biasanya canggung dan sulit tampak jauh lebih hidup. Itu jauh lebih nyaman dan mudah dibaca. Dapatkan wawasan tentang asal-usul dan cahaya. Dari kekuasaan, jalan-jalan dibuka. Memunculkan 10 keterampilan kekuatan, perjalanan yang indah itu menyenangkan. Luyo membaca dialog dengan lantang. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Lagu pengantar tidur Brahman tidak efektif dan dapat menekan ilmu sihir. Apakah gulungan manusia efektif melawan metode budidaya yang mengacaukan hati? Dia melanjutkan membaca. Seperti yang diharapkan, konten baru telah muncul di bawah ini. Untuk mendapatkan kekuatan inkorporealitas sehingga kita dapat mengunjungi banyak tempat tanpa harus pindah, menuai banyak manfaat. Untuk mendapatkan kekuatan untuk membungkam segalanya. Untuk mempertahankan dan memanifestasikan samadhi. Seperti cahaya dan bayangan, meresap kemana-mana, sambil tetap diam di samadhi. Luyo benar-benar asyik belajar, lupa waktu. Pagi berikutnya, Luyo merasa sangat disegarkan. Setelah dia menutup antarmuka Heavenly Uriting, dia meninggalkan ruang tersembunyi. Yuan Er kecil sedang menunggunya di aula besar. Ekspresinya yang bersemangat memberitahu Luyo bahwa itu dia ingin keluar juga. Ketika dia melihat tuannya, dia berlari dan berkata, Tuan, aku ingin naik Wizard. Saya tidak ingin Bei-an. Luyo menggelengkan kepalanya. Kekanak-kanakan. Dia ingin menegurnya tetapi akhirnya memutuskan untuk memuaskan keinginannya. Lagi pula, dia sudah tua dan tidak tahan dengan perjalanan berbatu. Keduanya berjalan keluar dari Pavilion Langit Jahat. Little Yuan Er menyeringai pada Ming Shiyin yang baru saja tiba. Ming Shiyin mengikuti mereka di luar aula besar. Ketika mereka berada di luar, Wizard muncul di awan dari hutan Golden George Mountain. Ketika dia melihat penampilan tunggangan legendaris, Ming Shiyin sangat iri sehingga bola matanya hampir terlepas dari rongganya. Jika dia bisa memiliki tunggangan seperti ini, dia bersedia menanggung pemukulan setiap hari. Master, saya ingin duduk di depan. Little Yuan Er menunjuk dengan nakal di bagian depan punggung Wizard. Luyo tidak mengatakan apa-apa. Punggung Wizard lebar, dan pengendara akan memiliki pandangan yang jelas tentang pemandangan di depan. Penerbangannya sangat stabil sehingga tidak mengganggu seseorang untuk menikmati pemandangan. Ketika mereka berdua menenangkan diri di punggungnya, Wizard menggeram rendah sebelum meluncurkan dirinya ke udara dan menghilang ke cakrawala.
Ming Xiyin berlari mengejar mereka dan menggeledah langit, tetapi Wizard tidak lagi terlihat. Sementara Wizard terbang di langit, Lu Yo memeriksa dashboard sistem. Dia memiliki 2.210 poin prestasi tersisa. Dia tidak membeli kartu barang apapun dan memutuskan dia hanya akan membelinya berdasarkan situasi yang dia hadapi ketika dia membutuhkannya. Misalnya, jika dia berada dalam situasi berbahaya yang tidak dapat dijinakan, dia dapat memilih 4 kartu sempurna. Jika dia punya cukup waktu, dia akan meninggalkan daerah itu di punggung Wizard. 2 jam kemudian, Wizard mulai melambat dan turun dari langit. Master, apakah kita sudah sampai di sana? Little Yuan Air sepertinya enggan turun dari punggung Wizard. Lu Yo mengabaikannya dan terus mendesak Wizard untuk mendarat. Little Yuan Air tidak punya pilihan selain turun begitu mereka mendarat. Lu Yo mengingat Wizard dan mengamati sekelilingnya. Dia berkata, "Kami dekat dengan Mr. Van Riever. Wizard akan menarik terlalu banyak perhatian. Master, karena Anda sangat kuat, Anda bisa pergi ke sana dan membunuh semuanya, bukan?" Yuan Air kecil bertanya dengan bingung. "Apakah Anda berbicara kembali dengan tuan Anda?" Lu Yo berkata dengan nada menegur. Kata-kata tuan adalah hukum setelah semua. Keduanya hendak beristirahat ketika Little Yuan Air tiba-tiba berkata, "Tuan, seseorang mendekati kami." Dia terbukti berguna saat ini. Tak lama kemudian, beberapa kultivator terlihat terbang di atas hutan dengan pedang terbang. Ji Tiandao datang untuk kita. "Larry, penjahat pavilion langit jahat ada di sini. Cepat!" Wos. Para kultivator terbang melewati kepala Lu Yo dan Little Yuan Air di siang hari bolong. Ketika seorang kultivator alam Brahman si 8 Meridians terbang melewati mereka, dia dengan baik hati menasihati mereka. "Pak Tua, tepat lari. Penjahat tua, Ji Tiandao, akan datang. Apakah Anda mau hidup?" Wos. Para kultivator terbang dengan kecepatan tinggi dan menghilang ke dalam hutan. Little Yuan Air cemberut dan bertanya dengan skeptis, "Master, kapan kamu mengejar mereka?" Ekspresi Lu Yo acuh tak acuh. "Mengapa saya melakukan sesuatu yang tidak berarti? Itu hanya sekelompok kentang goreng kecil." Dia mengelus jenggotnya, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia melupakannya. Setelah para kultivator pergi, lingkungan mereka terdiam. Yuan Air kecil berbicara pada saat ini. "Tuan, mengapa kita tidak mengejar mereka dan membunuh mereka?" "Mengapa?" Lu Yo bertanya. "Mereka mengutuk dan menuduh Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan. Kita harus pergi dan membunuh mereka. Anda tidak dapat dituduh secara salah tanpa alasan." Little Yuan Air berkata dengan benar. "Saya menjadi tidak bisa berkata-kata karena logikanya." Lu Yo tidak memikirkan kata-kata Yuan Air. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir mereka mengutuk orang lain." "Siapa?" Pada saat ini, langkah kaki yang mendekat bisa didengar, disertai dengan sedikit getaran di tanah. Ketika mereka melihat ke arah sumber suara, mereka melihat sekelompok orang datang ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Mereka sedang menaiki tunggangan epik. Gunung jauh lebih berharga daripada kereta terbang. Kereta terbang hanya sulit dibuat, tetapi setiap kultivator dengan bahan dan formasi yang tepat dapat mengaktifkannya. Gunung jarang terjadi pada awalnya. Mereka sulit ditangkap dan bahkan lebih sulit dijinakan. Sebuah gunung besar muncul perlahan keluar dari hutan. Tubuhnya menyerupai dinding kastil sementara kakinya seperti pilar batu. Ini adalah gunung epik, Raja Gajah. Itu kuat dan memiliki pertahanan yang kuat. Ia bisa melakukan manuver jalur pegunungan yang terjal dan menyeberangi sungai yang mengamuk. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan adalah terbang. Raja Gajah membawa kereta di punggungnya. Kereta itu selebar pundaknya. Itu sederhana tetapi boros pada saat yang sama. "Raja Gajah?" Little Yuan Air bergumam. 3 kultivator melayan di sisi Raja Gajah. Ada 1 kultivator perempuan dan 2 laki-laki. Mereka bergerak keluar dari hutan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Raja Gajah menempuh jarak beberapa meter dalam 1 langkah. Setiap kali mengambil langkah maju, bunyi gedebuk keras terdengar. Lu Yo memberi isyarat kepada Little Yuan Air untuk pergi bersamanya. Seperti kata pepatah,
Air sungai tidak mengganggu air sumur. Oh? Lito Yuan Er mengikuti tuannya dengan patuh. Mereka berjalan ke desa Naga Ikan. Namun, mereka hampir tidak mengambil beberapa langkah ke depan ketika gadis muda yang melayang di samping Raja Gajah mendekati mereka dengan pedang terbang. Dia berdiri di atas pedang terbangnya sambil berkata dengan kasar, "Hei!" Melihat bahwa itu gadis muda itu hanya sekitar usia yang sama dengannya, Lito Yuan Er marah oleh keberanian gadis muda itu karena menghalangi jalan mereka. Dia menjawab, sama kasarnya, "Hei apa? Minggir!" Lu Yo membelai jenggotnya dan menatap gadis muda itu dengan acuh tak acuh. Seorang kultivator alam pengadilan ilahi. Dia tampaknya berbakat, tapi dia jauh dari Yuan Er. Tidak ada gunanya bagi saya untuk menyia-nyiakan kartu barang saya pada kelompok kultivator yang tidak berguna ini. Gadis di pedang terbang meletakkan satu tangan di pinggangnya saat dia menunjuk Little Yuan Er. Dia mengumumkan dengan sombong, "Aku murid ke-9 dari Pavilion Langit Jahat, Ci Yuan Er. Aku punya pertanyaan untukmu. Apakah Anda melihat 10 kultivator berlari ke arah ini?" Yuan Er kecil tercengang. Temperamennya berkobar, dan dia tidak lagi memiliki mood untuk mendengarkan kata-kata gadis muda itu. "Anda berani menyamar sebagai saya? Saya tidak bisa menerima ini." Dia mendorong dirinya dari tanah dan meluncurkan dirinya ke arah gadis itu seperti panah yang ditembakkan. Bang, bang, bang. Dua dari mereka mulai berkelahi dengan marah. Dalam hal kekuatan fisik, Li Yuan Er Supreme Puri Tijit, Sleep tidak ada taranya. Yang palsu tidak mengharapkan Yuan Er untuk menyerangnya begitu tiba-tiba sehingga dia benar-benar lengah dan dipaksa mundur. Bang, bang, bang. Lito Yuan Er menggunakan tinju dan kakinya. Dia bergerak dengan kecepatan kilat saat dia menyerang lawannya. Temperamen gadis kecil ini masih berapi-api. Lu Yo melirik Raja Gajah. Orang-orang di sana sepertinya tidak berencana untuk bergerak. Kultivator yang bertarung dengan Lito Yuan Er berada di ranah Divine Jord. Lito Yuan Er lebih dari mampu berurusan dengan beberapa lawan semacam ini. Namun, orang di Elephant King harus memiliki basis kultivasi di ranah kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir, setidaknya. Jika orang itu bergerak, Lito Yuan Er tidak akan memiliki harapan untuk menang. Namun, orang itu tampaknya tidak tertarik untuk bergerak, hanya melihat dengan rasa ingin tahu. Perhatian orang itu terfokus pada Little Yuan Er. Bang, bang, bang. Sementara Lu Yo sedang menghitung dalam pikirannya, Lito Yuan Er melesat dan mendaratkan serangkaian tendangan, menyebabkan gadis muda itu jatuh. Bang! Ketika palsu itu jatuh ke tanah, dia terus berguling-guling telentang. Dia tampak babak belur. Tepat ketika si palsu berencana bangun untuk putaran berikutnya, suara pelan terdengar. Mundur! Suara itu berasal dari orang di punggung Raja Gajah. Lu Yo menatap orang itu. Seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih muncul dari kereta di punggung Raja Gajah. Matanya dalam dan wajahnya penuh keriput. Sekilas, dia benar-benar mirip Jitian Dao ketika Lu Yo baru saja bertransmigrasi ke sini. Namun, karena Lu Yo telah menggunakan kartu pembalikan, penampilan luarnya telah banyak berubah. Untuk alasan ini, ada perbedaan mencolok antara penampilannya dan orang tua ini. Name, Ding Fan Qiu. Ras, manusia. Alam, alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Ding Fan Qiu berdiri dengan satu tangan di punggungnya. Dia memiliki ekspresi senang di wajahnya saat dia melihat Lito Yuan Er. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Lu Yo dan bertanya, "Kamu tidak takut padaku?" Lu Yo menjawab dengan acuh tak acuh, "Mengapa saya harus takut?" Ding Fan Qiu menunjuk Little Yuan Er dan berkata, "Saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika ini terjadi di hari lain, saya akan menghukum Anda karena bersikap kasar." Yuan Er kecil tidak bisa menahan tawanya. Dia turun dari udara dan pindah ke sisi Lu Yo. Dia menunjuk Ding Fan Qiu yang berdiri di atas Raja Gajah dan berkata, "Pak Tua, tahukah Anda siapa orang ini?" Tatapannya sangat marah seolah-olah berkata, "Tuanku akan menunjukkan kepadamu konsekuensi dari menyamar sebagai dia." Tanpa menunggu Lu Yo berbicara, Ding Fan Qiu menatap Little Yuan Er lagi. Sedikit kegembiraan melintas di matanya seolah-olah dia baru saja melihat mangsa. Namun,
Ekspresinya tenang saat dia berkata, "Gadis kecil, kamu sangat berbakat. Sangat jarang bagi seseorang semuda Anda untuk mencapai alam pengadilan divine." Little Yuan Er bergerak lebih dekat ke Luyo. Dia menjulurkan lidahnya pada gadis yang dia kalahkan. Ekspresi Luyo tetap tenang, dan dia tidak menjawab. Ding Fan Qiu tidak marah. Sebaliknya, dia menganggap Luyo acuh tak acuh dan berkata, "Saya yakin Anda pernah mendengar nama saya yang perkasa, perumah tangga tua." Luyo membelai jenggotnya dan berkata tanpa infleksi apapun dalam nada suaranya, "Saya sudah lama tinggal di pegunungan. Saya khawatir saya tidak tahu banyak tentang dunia luar." Dua kultivator lainnya di samping Ding Fan Qiu tampak marah dengan kata-kata ini. Ding Fan Qiu melambaikan tangannya dengan meremehkan dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Saya akan menceritakan semua tentang diri saya." Setelah itu, dia berkata, "Silakan naik kereta." Jelas dia mengancam mereka. Ekspresi terkejut bisa dilihat di wajah murid-murid Ding Fan Qiu. Mereka tidak bisa memahami tindakan tuan mereka. Namun, mereka tidak ragu-ragu saat mereka terbang menuju Yo dan Little Yuan Er. Luyo berpikir dalam hati, apa yang mereka lakukan di dekat sungai ukur surga? Basis kultivasi Ding Fan Qiu ini berada di ranah kesengsaraan definitif baru lahir. Dia menggunakan namaku dan tidak takut diburu oleh orang-orang dari jalan mulia. Pasti ada lebih dari yang terlihat oleh orang ini. Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengancam atau menakut-nakuti Luyo, bahkan Ding Fan Qiu pun tidak. Luyo bertanya, "Apakah kamu akan mengukur sungai surga?" Saat dia berbicara, kartu barang yang samar-samar bersinar muncul di tangannya. Semua orang tidak menyadari hal ini, mereka bahkan tidak merasakan fluktuasi aura.